Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya kawan pajak. Berjumpa kembali di podcast 518. Kali ini kita akan membahas terkait dengan salah satu fungsi dan tugas di kantor pelayanan pajak di seluruh Indonesia. Tentunya sama ya, mempunyai tugas fungsi yang sama. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan penagihan sebagai salah satu ujung tombak penerimaan kantor pelayanan pajak. Nah, pada hari ini kita mengundang tamu yang spesial, yaitu mari kita sambut Kak Joni. Halo Kak Joni. Halo Bang Teguh. Ya, gimana nih kabarnya? Sehat ya? Sehat baik Bang, alhamdulillah. Siap berbagi ilmu dengan para kawan pajak ya? Siap sekali nih saya bisa. Terima kasih juga Bang sudah diberi kesempatan untuk sharing kepada kawan pajak semua nih ya. Ya. Kak Joni, kita bahas tentang fungsi, tugas, dan ya hal-hal yang ada di ilmu penagihan lah. Oke, baik Ya. Bang. Dan kita tahu nih penagihan menjadi salah satu ujung tombak penerimaan nih. Tombak kayak mau berburu aja gitu ya. Gini Kak Joni, Iya. kita cobalah kita berbagi atau sharing dengan kawan pajak semua biar tahu lah atau bertambah wawasannya tentang penagihan. Nah, penagihan itu sebenarnya apa Mas Joni? Oke, kalau penagihan pajak kawan pajak semua itu adalah serangkaian tindakan yang dilakukan tujuannya agar penanggung pajak itu melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajaknya. Jadi simpelnya sederhananya seperti itu sih Pak. Oke, berarti secara garis besar adalah sebuah serangkaian tindakan ya. Serangkaian tindakan Bang. Artinya bukan hanya satu tahap, satu langkah, tetapi berjenjang ya. Berjenjang, ada Berjenjang. step-stepnya Oke. gitu ya. Berjenjang itu atau step-step tadi itu apa aja? Baik, jadi di penagihan itu kita memang memiliki berbagai cara ya Bang ya, mulai dari kita mengirim surat Ya. secara persuasif dulu gitu ya Bang. Surat apa nih? Surat apa? Surat pertama ada surat teguran nih. Ya. Nah, Oke. surat teguran yang pertama. Kemudian yang kedua ada penyampaian surat paksa. Oke. Kemudian jurusita juga ada lingkup dari penagihan itu penyitaan, namanya jurusita, maka ada tindakan penyitaan nih Bang ya. Oh gitu ya. Nah, kemudian bisa juga penjualan barang yang disita tadi, Dilelang gitu ya. lelang namanya. Lalu bisa usulan pencegahan dan penyanderaan juga Bang. Oh gitu. Jadi orang yang dilakukan tindakan penagihan dia bisa kita cegah Bisa. supaya dia tidak melarikan diri ke luar negeri. Bisa. Oke. Jadi kita memiliki kerjasama dengan berbagai instrumen negara ya, baik itu dari Direktorat Imigrasi, keimigrasian, juga kepolisian, bisa juga, dan banyak institusi yang kita juga bisa. Oke. Karena mungkin dari sifatnya pajak ya Bang ya, tujuannya adalah untuk kas negara. Kita semua pembayaran itu langsung masuk ke kas negara. Jadi untuk sebagaimana penerimaan negara juga terbesar itu kan dari pajak ya Bang ya? Ya, betul. Iya, makanya 80% ya. perlu adanya sinergi antar institusi tadi seperti Oke. itu. Jadi gini Kak Joni, tadi kan sebuah rangkaian tindakan nih Ya, dilakukan oleh seorang jurusita, ya kan? Pelakunya jurusita, petugasnya jurusita. betul Bang. Tindakannya adalah sebuah rangkaian nih, tindakan rangkaian penagihan. Tentu seorang jurusita untuk dapat bekerja melakukan serangkaian tindakan tadi, itu kan dia harus punya dasar. Dasar harus ada Nggak dasarnya. bisa ujuk-ujuk dia datang nanti Iya, gitu betul. kan. Iya. Nah, dasarnya apa itu? Oke. Oh. Jadi dasar penagihan pajak itu berupa utang pajak dan biaya penagihan pajak. Nah, simpel sederhananya seperti itu Bang. Karena adanya hutang pajak Iya, betul yang sekali. belum dibayar oleh penanggung pajak. Sampai dengan melewati jatuh tempo. Oke. Ya, baik berupa apa aja Bang itu Bang? Yang pertama STP, Surat tagihan pajak. surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak, baik itu SKPKB atau SKPKBT, Ya. kemudian SK pembetulan, Hmm. SK keberatan,
putusan banding dan putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar itu bertambah. Oke. Artinya seorang petugas jurusita ketika melakukan tindakan penagihan, yang pertama jelas dia sudah punya dasar hukum nih dari Undang-Undang PPSP kan. Betul, Bang. Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang HPP. Dasar untuk dia bekerja adalah itu. Iya. Nah, kemudian yang menjadi dasar tindakannya adalah karena adanya hutang pajak yang belum dibayar oleh penanggung pajak. Betul sekali. Artinya ketika hutang pajak itu telah lunas, ya berarti jurusita nggak bisa melakukan tindakan dong. Tidak, nggak boleh dong. Tidak boleh. Ya. Karena tidak ada dasarnya. Oke. Nah, sekarang saya ingin tahu nih teknik seorang jurusita dalam melakukan penagihan tadi itu bagaimana? Apakah dia datang secara baik-baik, kan? Atau dia datang suara ugal-ugalan, kamu bayar pajak dong, gebrak gitu ya, aja kamu punya hutang nggak mau bayar, gitu. Itu gimana gitu? Saya pengen tahu detail gitu. Artinya gini, seorang petugas datang ke tempat penanggung pajak, dia bawa apa aja gitu. Jangan-jangan kamu bawa senjata api lagi. Biar apa tuh sebenarnya? Untuk menangkap bukti. Itu gimana? Apa yang kamu bawa apa gitu? Iya. Jadi jurusita pajak itu memang sebelumnya Bang, kami memang dibekali oleh pendidikan dan pelatihan. Oke. Jadi kita ada diklatnya terlebih dahulu. Tujuannya adalah ya tadi itu untuk mempersiapkan kita untuk terjun ke lapangan itu punya skill seperti itu Bang. Oke. Skill apa aja nih ya? Khususnya yang pertama itu dalam hal teknik berkomunikasi Bang. Oke. Teknik komunikasi yang diprioritaskan dalam jurusita pajak dalam hal ini itu dalam hal persuasif biasanya. Kami itu melakukan segala sesuatu secara persuasif. Wajib pajak yang datang kemudian mungkin dari berbagai permasalahan pasti tentu berbeda-beda. Iya. Nah, itu kan caranya memang ya kita memang secara baik-baik, wajib pajak juga tentu nanti akan juga menyampaikan masalahnya juga pasti dengan baik-baik juga. Nah kalau dengan baik-baik dengan baik-baik kan enak kalau misalnya memberikan solusinya juga nanti lebih nyaman gitu Bang ya. Artinya kan begini berarti dong, seorang petugas itu dia lebih mengutamakan secara persuasif. Bagaimanapun penanggung pajak mempunyai karakter, betul, punya kearifan lokal yang berbeda-beda dong. Pastinya kan gitu. Pastinya. Tadi seorang jurusita itu tidak benar dong kalau ketika dia datang gebrak-gebrak itu itu berarti nggak benar dong. Ya itu benar nggak itu? Sebenarnya Bang tergantung kondisinya. Jadi tergantung kondisinya bagaimana. Memang kita bisa untuk melakukan tindakan tertentu misalnya lebih bersifat memaksa jika memang kondisi persuasif itu tidak bisa dilakukan Bang. Cuman kondisional aja. Terpaksa itu kan berarti kamu menyampaikan sebuah surat paksa dong. Iya kan? Bukan artinya gini, bukan artinya mau maksa kamu secara fisik gitu. Bukan. Nah, artinya bahwa tentang berita orang datang pajak datang gebrak-gebrak ditagih itu nggak benar. Nggak benar. Itu bisa dipastikan nggak benar ya. Benar. Artinya gini dong. Berarti seorang jurusita itu kan sudah punya paling nggak skill communication yang memadai lah. Iya. Ya kan. Bagaimanapun yang kita hadapi adalah masyarakat wajib pajak yang punya karakter dan kearifan lokal yang berbeda-beda. Betul Bang. Betul ya. Betul. Beda daerah, beda kearifan lokal, beda budaya. Betul. Artinya kita seorang petugas harus bisa menyesuaikan diri. Oh iya, jelas. Itu pasti kan ya. Iya. Oke. Nah, kemudian gini Kak Joni. Satu hal yang ingin saya tanya. Kalau seandainya seorang jurusita pajak nih datang ke tempat penanggung pajak, menyampaikan surat paksa nih. Ya, menyampaikan surat paksa. Memberitahukan bahwa penanggung pajak punya hutang nih. Disampaikan surat paksa. Nah, tiba-tiba penanggung pajak ini tidak mau menerima surat paksa nih. Nah, itu bagaimana hukumnya? Sah atau enggak? Nah, dalam aturannya nih Bang ya, kita kan berbicara secara aturan bahwa
surat paksa yang tidak disampaikan disampaikan dari wajib pajak tidak mau menerima, ya. gitu ya. Itu dianggap diterima, Bang. Oke. Ya. Dianggap disampaikan. Meskipun penanggung pajak tidak mau menerima. Betul, ya. Ya kan? Gitu. Jadi dianggap tetap disampaikan meskipun Ya. tidak diterima. Nah, artinya surat paksa itu secara hukum, nih itu sudah diterima ya. Surat ini. Artinya Ya. tindakan penagihan berikutnya bisa berjalan dong. Tetap berjalan. Penagihan Ya. tidak berhenti dengan itu. Tidak berhenti di situ. Artinya gini, saya nggak mau terima surat paksa, terus tiba-tiba tindakan penagihan nggak bisa dilaksanakan, nggak bisa kan? Nggak bisa, Bang. Nah, oke. Jadi gini kawan pajak, bagi penanggung pajak yang telah disampaikan surat paksa oleh petugas jurusita, meskipun penanggung pajak tidak mau menerima salinan surat paksa tadi, tetap surat paksa itu dianggap secara hukum telah disampaikan oleh petugas. Itu ya. Betul, Bang. Kalau nggak salah itu surat paksa atasnya itu ada kopnya apa? Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Artinya punya kekuatan hukum yang sama. Betul ya. Putusan pengadilan. Iya, gitu. sama ya gitu ya. Sama. Oke. Jadi gitu kawan pajak terkait dengan tindakan penagihan yang dilakukan oleh petugas pajak, dalam hal ini adalah jurusita pajak. Tentunya mereka lebih bekerja mengutamakan komunikasi yang baik, yang persuasif, tanpa adanya tindakan fisik, ya, apalagi sampai gedor-gedor dan lain sebagainya. Tentu seorang petugas sudah dilatih, diberikan pendidikan, pelatihan, bagaimana etika berbudaya dalam bekerja, gitu kan Kak Joni ya. Betul, Bang. Oh ya, mau nambahin, Bang, bahwa tadi ya tugas-tugas jurusita sebagaimana yang sudah diatur dalam undang-undang. Jadi memang dalam hal kami melakukan tugas di lapangan misalnya, jika ada yang menghalang-halangi nih, Bang, ya, tadi, ya siap-siap aja juga untuk berhubungan dengan hukum yang berlaku, Bang, karena kita kan juga diatur dalam undang-undang dalam melaksanakan tugasnya seperti itu, Bang. Oke. Nah, jadi gitu ya kawan pajak. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin hari ini menambah wawasan pengetahuan kepada kawan pajak semua. Oh ya Kak Joni, sebelum kita tutup nih, sebelum kita akhiri, boleh dong Kak Joni ngasih sebuah closing statement atau memberikan ya semacam saran atau masukan kepada para penanggung pajak gitu. Oke, jadi yang perlu saya sampaikan adalah kawan pajak itu tidak perlu takut dan menghindar ya jika memang ada yang perlu dikonsultasikan, ada yang perlu gimana cara menyampaikan masalah-masalah mereka, kemudian kita juga pasti tentu akan memberikan solusinya juga gitu loh, Bang. Cara menyelesaikannya bagaimana, dan juga jika memang ada panggilan untuk datang ke bagian kami, bagian penagihan, ya silakan datang aja gitu loh. Jadi karena kami itu tidak semenyeramkan itu kok, tenang aja. Bahkan kalau misalnya ada yang curhat, cerita-cerita sedalam-dalamnya juga gak masalah, malah kita juga bisa lebih tahu mengenai perasaan wajib pajak, dan kita juga akan secara bijak dalam memberikan solusinya nanti gimana seperti itu, Bang. Oke, terima kasih Kak Joni. Ya, kita kan podcast di Segar 518 nih. Oh iya. Semarang Gayam Sari 518. Iya. Punya yel-yel kan? Oh ada, Bang. Ya. Coba yelnya gimana ya? Segar 518. Semangat, gerak cepat, raih sempurna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.